Materi selanjutnya yaitu persamaan bertipe kuadrat. Itu bentuk umumnya adalah A kali Z pangkat 2N ditambah BZ pangkat N ditambah C sama dengan 0, dimana A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga N-nya tidak boleh sama dengan 0. Z di sini hanya sebagai simbol suatu variabel ya. Jadi tidak harus bentuknya Z, tapi yang jelas pangkat dari variabelnya itu adalah kelipatan dari 2. Kemudian suku yang berikutnya itu pangkatnya adalah setengah dari pangkat suku yang pertama tadi. Itu nanti bisa dikatakan bertipe kuadrat dan bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya harus kita misalkan variabelnya dengan yang berderajat tertinggi tadi, kita misalkan menjadi variabel yang lain. Jadi misalkan di sini variabelnya Z pangkat 2N, berarti itu kita misalkan menjadi variabel yang berbeda, misalkan U atau huruf yang lainnya, sehingga nanti akan berubah bentuknya menjadi ini ada kekeliruan penulisan. Ini bukan Z pangkat 2N tapi Z pangkat N ya. Ini Z pangkat N. Jadi ini Z pangkat N sama dengan U, berarti nanti ini menjadi AU kuadrat ditambah BU tambah C sama dengan 0. Sehingga nanti kita selesaikan menggunakan metode penyelesaian persamaan kuadrat satu variabel tadi. Kita langsung ke contoh saja. Di sini ada X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 0. Kalau kita lihat pada bentuk umumnya itu sudah sama. Jadi suku yang pertama ini memuat pangkat kelipatan 2. Suku berikutnya itu variabelnya berpangkat setengah dari suku yang pertama tadi. Misalkan kita buat menjadi, nah, ini terserah, Anda boleh menggunakan huruf U, boleh menggunakan huruf yang lainnya. Nah, kalau kita misalkan E kuadratnya sama dengan U, maka persamaan kuadratik ini akan berubah menjadi U kuadrat dikurangi 10U ditambah 9 sama dengan 0. Maka ini bisa langsung kita faktorkan. U dikurangi 9, yang satunya U dikurangi 1. Berarti kan U-nya sama dengan 9 atau U-nya sama dengan 1. Nah, ini belum selesai. Kalau sudah ketemu nilai U-nya, kita kembalikan lagi ke permisalannya. Nah, karena U itu sama dengan 9, maka E kuadrat kan sama dengan 9. Nilai X-nya itu sama dengan plus minus 3. Itu sebenarnya plus minus 3 ini bukan berasal dari akar 9, bukan, tapi kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Jadi ini E kuadrat sama dengan 9 itu sama dengan, jadi kalau kita tulis detailnya, nah, kalau kita tulis detailnya itu seperti ini, sehingga nanti kita peroleh di sini seperti ini. Ya kan? Ini kan kita dapat plus minus 3. Atau singkatnya boleh langsung ditulis seperti yang tadi. Nah, ini kalau sudah, sekarang yang satunya U sama dengan 1. Untuk U sama dengan 1, berarti ini kan E kuadrat sama dengan 1, X-nya sama dengan plus minus 1. Caranya sama dengan yang ini tadi, yang di atasnya ini. Langsung ditulis seperti ini boleh. Nah, jika sudah, jangan lupa Anda bisa cek
pada soal tadi yang pertama ini. Kita cek nanti akan kalau kita punya X-nya 3 dipangkatkan 4, itu berarti 81 dikurangi berapa, 90 ya, dikurangi 90 kan berarti sama dengan negatif 9 dan 9 sama dengan 0. Yang negatif 3 juga sama, negatif 3 ini kalau kita pangkatkan 4 kan otomatis juga akan sama dengan 3 yang dipangkatkan 4. Sehingga penyelesaiannya, nah ini, jadi penyelesaiannya dari X pangkat 4 dikurangi 10E kuadrat ini 10E kuadrat ditambah 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan plus minus 1 dan X sama dengan plus minus 3.